Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Trihari Safariningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Manajemen kelas MC 607. Perkenankan saya Bella Aisyah Ayu Aprilia, NIM 250201020335 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ujian tengah semester ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh e-service quality dan customer experience terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction pada pengguna Shopee Food di Kota Semarang. Secara ringkas, penelitian ini ingin menjawab satu pertanyaan besar, faktor kualitas layanan dan pengalaman seperti apa yang sebenarnya mendorong konsumen untuk kembali memesan melalui Shopee Food dan sejauh mana kepuasan pelanggan menjadi jembatan di antara keduanya. Topik ini saya pilih karena sangat relevan dengan dinamika persaingan layanan pesan antar makanan daring yang sedang tumbuh pesat saat ini. Agar pemaparan ini mudah diikuti, saya membaginya ke dalam 6 bagian utama yang saling berkaitan secara logis. Pertama, latar belakang yang menjelaskan fenomena pasar pesan antar makanan daring dan posisi Shopee Food di dalamnya. Kedua, identifikasi masalah yang menyoroti adanya paradoks dominasi sekaligus kesenjangan penelitian atau research gap. Selanjutnya, bagian ketiga, memuat rumusan dan tujuan penelitian yang terdiri dari 7 pertanyaan penelitian. Bagian keempat, menjelaskan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bagian kelima, menyajikan kajian teori atas 4 variabel utama beserta payung teori manajemen pemasaran. Dan bagian keenam sebagai puncaknya, membahas keterkaitan antar variabel serta 7 hipotesis penelitian. Transformasi gaya hidup digital, mobilitas perkotaan yang tinggi, serta meluasnya akses internet telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara mendasar. Salah satu wujud paling nyata adalah berkembangnya layanan online food delivery atau OFD yang kini menjadi salah satu segmen ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Tiga angka kunci pada slide ini menggambarkan besarnya pasar tersebut. Nilai transaksi bruto atau gross merchandise value layanan OFD di Asia Tenggara mencapai 22,7 miliar US dollar pada tahun 2025. Angka ini tumbuh sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, Indonesia menyumbang sebesar 6,4 miliar US dollar, menjadikannya sebagai pasar OFD terbesar di kawasan Asia Tenggara di atas Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Adapun grafik batang di sebelah kanan menyajikan perbandingan GMV antar platform di Asia Tenggara. Terlihat jelas bahwa GrabFood memimpin sangat jauh dengan 12,5 miliar US dollar, kemudian Shopee Food ada di posisi kedua pada angka 3,3 miliar US dollar, dan GoFood sebesar 2 miliar US dollar. Data yang bersumber dari Momentum Walk ini memberi kita gambaran awal yang penting, meskipun pasarnya besar dan tumbuh, persaingan antar pemain sangat timpang. Inilah yang menjadi pijakan untuk membahas posisi Shopee Food lebih dalam. Slide ini menampilkan inti persoalan yang melatar belakangi penelitian, yaitu sebuah paradoks. Diagram lingkaran di sebelah kiri menunjukkan pasar AFD Indonesia tahun 2025. GrabFood menguasai 46%, GoFood 31%, dan Shopee Food berada di urutan ketiga dengan 23%. Mengapa ini disebut paradoks? Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, tahun 2025, Shopee adalah raja e-commerce Indonesia, menjadi platform yang paling sering diakses dengan persentase 53,22%. Secara logika, dominasi induk usaha sebesar itu seharusnya menjadi modal kuat, berupa sinergi lintas platform dan basis pengguna yang loyal bagi Shopee Food. Namun kenyataannya, di pasar OFD, Shopee Food justru tertinggal di posisi ketiga. Keunggulan di e-commerce ternyata tidak otomatis berpindah menjadi keunggulan di layanan pesan antar makanan. Yang lebih perlu diwaspadai adalah sinyal pelemahan retensi.
Survei jejak pendapat tahun 2025 menempatkan SophieFood di posisi kedua dengan 29% sebagai aplikasi yang paling sering digunakan, tetapi angka ini turun 11% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini menjadi indikasi melemahnya minat beli ulang konsumen yang dalam penelitian ini disebut repurchase intention. Inilah celah nyata yang menggugah rasa ingin tahu untuk diteliti lebih lanjut. Untuk memperkuat dugaan bahwa ada persoalan pada layanan ShopeeFood, terdapat 3 bukti empiris yang saling melengkapi. Bukti pertama menunjukkan kepuasan pelanggan yang rendah. Penelitian Yanti et al. Tahun 2024 yang menggunakan metode e-Serve dan Importance Performance Analysis menyimpulkan adanya banyak ulasan negatif terhadap ShopeeFood dengan gap negatif tertinggi pada dimensi responsiveness atau daya tangkap sebesar minus 0,32. Artinya, kecepatan dan ketanggapan layanan masih jauh di harapan konsumen. Bukti kedua bersifat peristiwa lapangan. Pada Juli 2025, terjadi kasus penggerudukan rumah seorang pelanggan oleh ratusan mitra pengemudi di Sleman akibat persoalan keterlambatan pengantaran. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menggambarkan adanya ketegangan nyata dalam ekosistem layanan. Bukti ketiga menyentuh akar persoalan secara sistemik. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menilai persoalan bersumber pada algoritma double order di mana ketidaktransparan informasi membuat konsumen justru menilai buruk kinerja pengemudi, padahal akar masalahnya ada pada sistem. Akumulasi dari ketiga bukti ini mengindikasikan bahwa e-service quality dan customer experience ShopeeFood masih menyisakan ruang perbaikan, sehingga berpotensi menggerus minat beli ulang konsumen. Terdapat kesenjangan penelitian terdahulu yang menjadi dasar urgensi studi ini. Kesenjangan pertama adalah inkonsistensi temuan pada hubungan e-service quality terhadap repurchase intention. Beberapa peneliti seperti Shirohi tahun 2025, Nur Hayatun dan Agus Setiawati tahun 2026, serta Deriatna dan Evangelista tahun 2025 menemukan pengaruh yang positif dan signifikan. Namun Putri dan Susanti tahun 2023 justru pada konteks ShopeeFood di Surakarta menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Hasil yang bertentangan ini menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab tuntas. Kesenjangan kedua serupa, yaitu inkonsistensi pada hubungan customer experience terhadap repurchase intention. Suryanto et al., Salihah, serta Irsyadi dan Putra pada tahun 2024 memperoleh hasil positif dan signifikan. Sebaliknya, Adiani dan Sulistyo tahun 2026 di lingkungan Unisula Semarang menemukan pengaruh yang tidak signifikan secara langsung. Sekali lagi, terdapat kontradiksi yang perlu diklarifikasi. Kesenjangan ketiga bersifat metodologis dan kontekstual. Sebagian besar studi terdahulu menguji kedua variabel secara terpisah. Belum ada penelitian yang mengintegrasikan keduanya sebagai prediktor sekaligus dengan customer satisfaction sebagai mediator melalui model jalur ganda atau dual path mediation, khususnya pada pengguna ShopeeFood di Kota Semarang. Ketiga kesenjangan inilah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang dengan kesenjangan tadi, penelitian ini merumuskan satu pertanyaan utama, apakah terdapat pengaruh antar variabel pada pengguna ShopeeFood di Kota Semarang? Pertanyaan besar ini kemudian dijabarkan menjadi 7 rumusan masalah yang lebih spesifik. 5 rumusan pertama menguji hubungan langsung, yaitu pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention, customer experience terhadap repurchase intention, e-service quality terhadap customer satisfaction, customer experience terhadap customer satisfaction, serta customer satisfaction terhadap repurchase intention. Adapun 2 rumusan terakhir menguji pengaruh tidak langsung, yakni peran mediasi customer satisfaction pada hubungan e-service quality dan customer experience terhadap repurchase intention. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menguji 7 jalur hubungan yang terdiri dari 5 jalur pengaruh langsung dan 2 jalur pengaruh tidak langsung melalui mediasi. Perlu saya tambahkan, Kota Semarang karena merupakan ibu kota
Jawa Tengah dengan aktivitas ekonomi digital yang tinggi sehingga hasilnya diharapkan lebih akurat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu manajemen pemasaran, khususnya pada ranah customer retention dan perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior pada konsumen layanan digital berbasis aplikasi. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik sekaligus menjawab inkonsistensi temuan terdahulu melalui pengujian model jalur ganda pada konteks pengguna Shopee Food di Kota Semarang. Secara praktis, manfaatnya menyasar tiga pihak. Bagi PT Shopee International Indonesia, hasil penelitian dapat menjadi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas, layanan, dan pengelolaan pengalaman pelanggan guna meningkatkan kepuasan sekaligus mendorong perilaku beli ulang. Bagi mitra pengemudi dan merchant, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dimensi layanan yang paling mempengaruhi keputusan beli ulang, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan di lapangan. Sementara, bagi konsumen dan masyarakat umum, penelitian ini memberi pemahaman objektif mengenai aspek layanan OFD yang berkontribusi terhadap kepuasan, sehingga konsumen dapat lebih bijak dalam memilih platform. Penelitian ini berpijak pada payung teori manajemen pemasaran. Kotler dan Keller menekankan tiga orientasi pemasaran modern, yaitu getting, keeping, dan growing pelanggan. Pada layanan digital, fokusnya bergeser dari sekedar transaksi tunggal menuju pembangunan hubungan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dari payung teori inilah keempat variabel tersebut dikembangkan. Variabel pertama, e-service quality sebagai variabel bebas pertama atau X1 didefinisikan sebagai sejauh mana aplikasi menyediakan fasilitas pembelian dan pengiriman secara efisien dan efektif. Mengacu pada Zham et al., variabel ini diukur dengan 7 indikator, yaitu efisiensi, fulfillment, system availability, privacy, responsiveness, compensation, and contact. Variabel kedua, customer experience sebagai X2, merupakan respon multidimensional pelanggan yang menyangkut aspek kognitif, emosional, sensorik, perilaku, dan relasional. Mengacu pada Smith, variabel ini diukur melalui 5 indikator, yaitu sense, feel, think, act, dan relate. Variabel ketiga, customer satisfaction sebagai variabel mediator atau Z adalah respon evaluatif atas kesesuaian antara ekspektasi awal dengan kinerja aktual layanan. Dengan 3 indikator, yaitu overall satisfaction, confirmation of expectation, dan comparison to ideal. Adapun variabel keempat, repurchase intention sebagai variabel terikat atau Y, adalah keputusan terencana untuk membeli ulang dengan mempertimbangkan seluruh pengalaman sebelumnya yang diukur melalui 4 indikator, yaitu minat transaksional, preferensial, dan eksploratif. Slide ini merangkum 16 penelitian terdahulu yang menjadi acuan, disajikan dalam bentuk tabel agar mudah dibandingkan. Tabel ini memiliki 3 kolom, yaitu hubungan antar variabel, daftar penelitian yang mendukung dengan hasil positif dan signifikan, serta penelitian yang bertentangan. Pada hubungan e-service quality terhadap repurchase intention, penelitian Sirohi, Nurhayatun, dan Agustiawati, serta Deriatna dan Evangelista mendukung. Namun Putri dan Susanti tahun 2023 bertentangan dengan hasil tidak signifikan. Pada hubungan customer experience terhadap repurchase intention, Srianto et al., Salihah, serta Intani dan Rojuniah mendukung, sementara Adiani dan Sulistyo tahun 2026 bertentangan. Selanjutnya, untuk hubungan e-service quality terhadap customer satisfaction, temuan Widayanti dan Amalia Kuswanto konsisten mendukung tanpa pertentangan. Pada customer experience terhadap customer satisfaction, Gebra mendukung, tetapi Hidayat dan Nuril tahun 2023 menemukan hasil tidak signifikan. Hubungan customer satisfaction terhadap repurchase intention didukung Avinia dan Cahyaningsih serta Salihah. Terakhir, peran mediasi customer satisfaction didukung oleh Kuntoro, Adi et al.,
Intani dan Rojuniah, serta Irsyadi dan Putra. Yang ingin saya tegaskan dari tabel ini adalah pola pertentangan yang konsisten muncul pada jalur menuju repurchase intention. Pola inilah yang memperkuat justifikasi penggunaan customer satisfaction sebagai mediator dalam penelitian ini. Berikut kerangka konseptual penelitian dalam bentuk diagram alur. Inilah peta berpikir yang menjadi tulang punggung seluruh penelitian. Model yang digunakan adalah model jalur ganda atau dual path mediation yang menguji 7 jalur hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Sisi kiri terdapat 2 variabel bebas yaitu service quality di bagian atas dengan 7 indikatornya dan customer experience di bagian bawah dengan 5 indikatornya. Keduanya menjadi titik awal alur. Di bagian tengah terdapat customer satisfaction sebagai variabel mediator dengan 3 indikatornya. Sementara di sisi kanan terdapat repurchase intention sebagai variabel terikat dengan 4 indikatornya. Terdapat 2 jenis garis pada diagram. Garis penuh melambangkan jalur pengaruh langsung, yaitu hipotesis 1-5, di mana kedua variabel bebas mempengaruhi repurchase intention secara langsung dan juga mempengaruhi customer satisfaction. Sedangkan garis putus-putus melambangkan jalur melalui mediasi, yaitu hipotesis 6 dan 7, di mana pengaruh kedua variabel bebas terhadap repurchase intention disalurkan terlebih dahulu melalui customer satisfaction. Setiap jalur pada diagram juga dilengkapi rujukan penelitian pendukungnya sehingga model ini bukan sekedar asumsi, melainkan dibangun di atas dasar empiris yang kuat. Terdapat 7 hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. 5 hipotesis pertama menguji pengaruh langsung. Hipotesis pertama menyatakan bahwa e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Hipotesis kedua, customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Hipotesis ketiga, e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis keempat, customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Dan hipotesis kelima, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Adapun 2 hipotesis terakhir yang pada slide ini sengaja saya tandai dengan sorotan khusus merupakan inti kebaruan penelitian ini karena menguji peran mediasi. Hipotesis ke-6 menyatakan bahwa customer satisfaction memediasi pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention. Hipotesis ke-7 menyatakan bahwa customer satisfaction memediasi pengaruh customer experience terhadap repurchase intention. Perlu saya tegaskan bahwa seluruh hipotesis ini berlaku khusus pada konteks pengguna ShopeeFood di Kota Semarang. Dengan 7 hipotesis inilah penelitian akan diarahkan dan nantinya diuji menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan yang teruji secara statistik. Pada bagian penutup ini, saya merangkum keseluruhan proposal ke dalam 4 poin yang saling terkait agar perang merah penelitian terlihat jelas. Pertama, dari sisi fenomena, ShopeeFood mendominasi e-commerce melalui induk usahanya. Namun justru tertinggal di urutan ketiga pasar OFT dengan tren retensi pengguna yang melemah. Kedua, dari sisi celah penelitian terdapat inkonsistensi temuan terdahulu mengenai pengaruh e-service quality dan customer experience terhadap repurchase intention, sehingga belum ada kesimpulan yang benar-benar mapan. Ketiga, dari sisi solusi yang saya tawarkan, penelitian ini mengintegrasikan kedua variabel tersebut dengan menempatkan customer satisfaction sebagai mediator melalui model jalur ganda atau dual path. Keempat, dari sisi output yang diharapkan, penelitian ini akan menghasilkan bukti empiris yang lebih konklusif pada konteks pengguna ShopeeFood Kota Semarang melalui pengujian 7 hipotesis yang telah dirumuskan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjawab persoalan praktis ShopeeFood, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran. Baik, demikianlah pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh e-service quality dan customer experience terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction pada pengguna ShopeeFood di Kota Semarang. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat terbuka dan berterima kasih atas segala masukan, kritikan, maupun saran yang membangun dari Ibu dosen demi penyempurnaan penelitian ini ke tahap selanjutnya. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.